Di bulan ini gereja Tuhan berbicara tentang akhir zaman. Dan tanda-tanda zaman sudah diberitakan, disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Rubin Adi di minggu yang lalu. Dan minggu ini kita mau berbicara tentang kesucian dan kebangunan rohani. Beberapa minggu yang lalu dengan jelas mengingatkan bahwa janganlah kita salah beranggapan, berpikiran bahwa kita selalu berbicara tentang menanyakan kapan Yesus datang. Tanggal berapa datang? Tahun berapa Yesus datang? Tapi kita lupa dengan tanda-tandanya. Bahkan kita lupa dengan cara hidup kita. Beberapa minggu yang lalu ada seorang berbicara, share dengan saya, bercerita. Dia beberapa minggu ini mendengar tentang akhir zaman. Bahkan gereja-gereja Tuhan banyak menyampaikan dan mengingatkan tentang akhir zaman. Ketika dia banyak mendengar, dia mulai rasa takut dalam hidupnya. Sampai dia bertanya, kok kapan Yesus datang? Kayaknya sudah tidak lama lagi Yesus datang. Saya berbicara kepada dia, abaikan itu semua. Tapi mulailah lihat hidupmu. Bagaimana sekarang engkau dengan Tuhan? Apakah engkau menjadi berkat? Atau engkau masih terus bergumul dengan apa yang sedang digumuli oleh orang-orang percaya pada umumnya? Tapi seringkali kita lupa. Orang berpikir dan bertanya-tanya tentang akhir zaman. Tanda-tanda terus diperhatikan. Tetapi seringkali kita lupa dengan cara hidup kita dengan Tuhan. Kita lupa keberadaan kerohanian kita dengan Tuhan. Sudahkah saudara dan saya mengukur kerohanian saudara ketika saudara ada dengan Tuhan? Sedang saudara mengikuti perjalanan rohani saudara di setiap musim hidupmu. Sudahkah engkau mengukur kadar kehidupan iman percaya kita? Apakah kita menjadi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan? Dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Jangan sampai kita memikirkan hal-hal yang liturgi keagamaan, tapi kita lupa tentang kesucian. Kita mau bersama-sama belajar tentang kesucian dan kebangunan rohani. Kesucian berbicara tentang kebersihan atau kekudusan, kemurnian hati atau ketulusan hati. Di dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya mau menyoroti kata ketulusan, saudaraku. Karena kesucian mencakupi juga tentang ketulusan, kemurnian hati. Kalau saudara buka kamus bahasa Indonesia sehari-hari, kesucian berbicara juga tentang kesakralan, kesungguhan hati. Sesuatu yang sungguh-sungguh kita hormati. Kalau Matius 5 ayat 8 ini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ibrani 10 ayat 22 berkata demikian. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani 10 ayat 22 ini mengajak saudara dan saya, marilah kalau kita menghadap Allah, itu dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dengan hati yang daripada Tuhan. Kalau nyanyian tadi di awal mengatakan sinar kemuliaan-Mu
haleluya Tuhan, menyinari, melingkupi. Saya dengan yakin dan percaya setiap orang-orang yang menghadap Tuhan dengan tulus, ikhlas, maka engkau dan saya ada dalam ruang lingkup mata Tuhan. Kalau saudara dan saya menghadap Tuhan dengan tulus, ikhlas, maka nubuatan ini berkata, engkau ada di dalam ruang lingkup mata Tuhan. Engkau tidak akan dibiarkan engkau jauh dari mata Tuhan. Karena engkau ada dalam ruang lingkup Tuhan. Saya bersyukur nyanyian-nyanyian yang saya dengar kita nyanyikan di ibadah ini membawa saya pada nuansa, pada pengalaman rohani beberapa minggu ini. Kalau saya pagi hari menyanyikan sebuah sinar kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi hidupku. Nyanyian ini aku ungkapkan pagi hari. Karena aku tahu bahwa sinar kemuliaan Tuhan itu mengubah hidup kita. Membasuh hidup kita menjadi ciptaan-ciptaan yang baru. Mari saudaraku yang kekasih, menghadap Tuhan harus dengan hati yang tulus, ikhlas. Tidak ada niat, ada hal-hal yang membuat hati Tuhan berduka. Kerelaan, ketulusan, dengan keyakinan iman yang teguh. Seberapa banyak saudara dan saya selama ini, mungkin di masa-masa kita, selagi kita terus ada, mengalami Allah mengubah hati kita. Allah memurnikan hidup kita dari hari ke hari. Datanglah kepada Tuhan dengan tulus hati. Dengan kerelaan hati yang paling murni dengan Tuhan. Tidak ada embel-embelnya di belakangnya. Kalau kita mau menghadap Tuhan, menghadaplah Tuhan dengan kerelaan hati. Dengan iman yang teguh bahwa Allah adalah Allah yang maha hadir di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun juga kita saat ini, ketakutankah, kekhawatirankah, Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mungkin beberapa bulan yang lalu kita khawatir, ketakutan yang begitu dalam menghampiri kita. Karena terlalu banyak orang-orang yang meninggal karena COVID. Ketakutan itu ada. Tetapi kalau kita menghadap Tuhan, maka Tuhan akan mengubah hidupmu, menjamah hidupmu. Kalau engkau rela dengan Tuhan, maka tanggalkanlah ini. Titus 2 ayat 10. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Selalu tulus dan setia. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Kalau kita menghadap Tuhan, jangan curang. Lakukan itu dengan selalu tulus dan setia. Titus ini mengingatkan, kalau engkau datang, coba ukur ketulusan hatimu. Ketika saudara datang dari rumah ke tempat ini, ketika kita ada di ibadah online saat ini, adakah ketulusan hati, kesakralan di dalam kita dengan Tuhan? Atau anggap Tuhan seperti pribadi yang mungkin tidak perlu kita hormati, tapi percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang begitu kaya dengan kemuliaan.
Di minggu ini saya sedang merenungkan tentang kitab Daniel, saudara. Ketika saya masuk di kitab Daniel, saya mulai melihat kebesaran-kebesaran Tuhan terjadi di zaman Daniel. Apa yang tidak bisa disingkapkan oleh para ahli nujum, itu bisa disingkapkan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Orang yang selalu mengiring Tuhan dengan setia. Siapakah Daniel? Saya melihat adalah pribadi yang luar biasa dengan Tuhan. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia dengan tulus hati. Dia mengatur jam persekutuannya dengan Tuhan. Semua rahasia mimpi yang tidak mungkin bisa dijelaskan dengan maknanya. Oleh Daniel bisa dilakukan itu semua. Karena dia dengan tulus hati dengan Tuhan. Jangan curang dengan Tuhan. Jangan mengelabui Tuhan karena sikap kita. Allah tidak pernah bisa dibohongi. Allah tidak pernah bisa ditipu oleh keinginan kita. Dia selalu melihat hati kita. Ketulusan hati kita. Di dalam 2 Tawarikh pasal 15 ayat 16 sampai 17. Ini bercerita tentang Raja Asa, Raja Yehuda. Bahkan Raja Asa memecat Maakha, neneknya, dari pangkat ibu suri. Karena neneknya itu membuat patung Asera yang kecil. Asa merobohkan patung yang kecil itu, menumbuknya sampai halus, dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa ikhlas sepanjang umurnya. Namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Sesuatu yang harus dilakukan ketika kesucian itu ada dalam kehidupan. Kita bisa mau mengabaikan sesuatu yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Bahkan di sini kita dengan jelas betapa beraninya Asa menurunkan, memecat neneknya dari jabatannya. Karena neneknya membawa bangsa ini menjauh daripada Tuhan. Menyembah patung Asera yang kecil. Maka ketika Asa menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan tulus ikhlas, maka patung itu dirobohkannya, ditumbuknya sampai halus. Keinginan kita, hobi kita apa saja, kalau engkau harus datang kepada Tuhan, maka engkau harus bisa mengabaikan itu semua. Engkau harus bisa menumbuknya sampai halus, sampai tidak ada apa-apanya lagi. Maka Raja Asa dinyatakan pada zamannya tidak ada lagi pemberontak. Kerajaannya aman karena Asa ada dalam ruang lingkup mata Tuhan. Seberapa banyak kita, seberapa lama saudara dan saya mengiring Tuhan? Sudahkah kesucian ini menjadi pemikiran kita, pergumulan kita setiap waktu ketika kita mengiring Tuhan? Saya tahu ketika aku datang sama Tuhan, aku terlalu berdosa di hadapan Tuhan. Tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita rela dengan Tuhan, kita ikhlas dengan Tuhan, maka semuanya berbeda. Manusia lama diubahkan menjadi manusia baru. Jangan lupa tentang akhir zaman. Tapi jangan lupa juga tentang kesucian hidup dengan Tuhan. Kau tidak lagi perlu dipusingkan dengan tanda-tanda yang menakutkan saudara. Tapi mari pusingkan hidupmu ketika engkau tidak terus ikhlas dengan Tuhan. Tidak punya kerelaan hati dengan Tuhan. Abaikan tanda-tandamu.
Tapi mulai lihatlah dirimu dengan Tuhan. Kesucian itulah yang membawa kita melihat Tuhan. Karena berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia melihat Allah. Jadilah Raja Asa. Kalau dia datang sama Tuhan, dia mau bisa mengabaikan semua yang membuat dia jauh daripada Tuhan. Jadilah orang-orang yang dulu punya kesucian dalam hidup kita. Keikhlasan dengan Tuhan. Poin yang kedua adalah, kapan kebangunan rohani itu terjadi? Kalau tadi tentang kesucian, ini tentang kebangunan rohani. Kapan kebangunan rohani itu terjadi? Seringkali kita keliru, saudaraku. Kebangunan rohani terjadi setiap hari. Kebangunan rohani itu terjadi setiap hari. Bukan waktu ada kebaktian kebangunan rohani. Seringkali kita sering mendengar ada orang, aduh, rohani saya sudah lama. Sudah suam kuku. Bahkan sudah tidak lagi bergairah. Ayo datang kepada kebaktian kebangunan rohani. Itu hanya sebuah momentum saja, saudara. Tetapi yang pasti adalah kebangunan rohani terjadi setiap hari. Bukan pada waktu kebaktian kebangunan rohani. Yang dimaksud dengan kebangunan rohani ialah pribadi yang selalu memelihara rohaninya tetap berkobar atau terjaga. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Inilah ayat menjadi tolak ukur buat setiap kita. Kenapa kebangunan rohani itu terjadi setiap hari? Karena Tuhan selalu memberi yang terbaru dalam kehidupan kita. Setiap pagi. Setiap hari dalam hidup kita. Handphone yang ada di dalam genggamanmu, yang engkau bawa kemana-mana, setiap hari pasti harus dicas. Dan saudara tahu ketika baterainya mulai habis, saudara akan hilang komunikasi, hilang berita. Maka saudara harus ngecas handphone saudara. Dan ketika saudara lihat baterainya full, saudara tenang. Hidupmu dan saya setiap hari harus dicas. Harus connect dengan Tuhan. Karena Tuhan itu selalu memberi yang terbaru. Bukan yang lama. Selalu baru setiap pagi. Tapi pernahkah kita sadar ini? Seperti ini? Bahwa ternyata Tuhan ada di masa suatu pagi Allah akan mengupgrade dirimu. Membangkitkan iman. Karena inilah ayat janji firman Tuhan. Setiap pagi kok, setiap hari kok, Tuhan memberikan rahmatnya besar sekali. Tapi seberapa banyak saudara dan saya concern dengan ini? Serius dengan ini? Nah, bagaimana supaya kerohanian tetap berkobar? Mazmur 51 ayat 10 dan sampai ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku.
bangkitlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Bagaimana supaya kerohanian kita tetap berkobar, tetap terjaga? Maka engkau dan saya harus datang setiap pagi ketika Tuhan mencari saudara, memberikan sesuatu yang baru. Engkau harus minta kepada Tuhan seperti pemazmur, memperbaharui batin dengan roh yang teguh, memperbaharui hati dengan roh yang teguh, menjaga hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Orang-orang yang menjaga persekutuan dengan Tuhan setiap hari, dia akan tetap semangat dengan Tuhan. Kegairahannya tetap terjaga. Jangan sampai engkau seperti 5 wanita yang bijak dan yang bodoh. Dan ketika Tuhan datang, pelitamu tidak menyala. Jagalah hidupmu dalam persekutuan dengan Tuhan. Selalu membuka hati untuk Tuhan. Selalu membuka hati. Biarkan hatimu Tuhan perbarui setiap hari. Beberapa minggu ini saya selalu diingatkan dengan pujian-pujian yang beberapa tadi nyanyikan. Itu yang membuat aku semakin tahu ya Tuhan. Kekhawatiran dunia, pergumulan hidup seringkali menguras kerohanian kita. Menguras iman percaya kita. Tetapi kalau saudara datang dengan Tuhan, engkau akan terus diberikan air yang hidup. Persoalan yang berat yang menghabiskan kerohanianmu seberapapun, kalau engkau ada dengan Tuhan, engkau akan tetap kuat. Jaga kerohanianmu, selalu membuka hati dengan Tuhan. Saya menyadari di musim hidupku sekarang, aku tahu ternyata hidupku tidak lama. Manusia hidup tidak akan pernah lama. Hari Sabtu pagi saya masih mendengar saudara Andreas Willy Koawe berdoa di doa pagi. Minggu pagi saya mendengar dia sudah pulang. Betapa singkatnya waktu itu. Tetapi saya melihat orang-orang yang terjaga dengan Tuhan. Dia mendapatkan kebaikan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya ingat dengan sebuah pujian. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Nyanyian ini aku nyanyikan beberapa hari sebelumnya. Tetapi ketika saya menyanyikan ini dan sebuah peristiwa, Koawe dipanggil Tuhan. Saya merasa kehilangan kekuatan lagi seorang dalam gereja ini. Tapi aku melihat, aku nyanyi lagu ini, ternyata Tuhan menguatkan aku. Orang yang setia sampai akhir. Itu seperti wanita yang datang mengurapi Tuhan. Lukas 7 ayat 37 sampai 38.
Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Di dalam kitab Injil yang lain, minyak yang sangat mahal. Sambil menangis dia pergi berdiri di belakang Yesus, di dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekakannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak yang wangi, yang mahal harganya. Seberapa banyak saudara ketika engkau menjaga hatimu, memelihara persekutuanmu, membuka hatimu seperti perempuan yang sangat berdosa, datang kepada Tuhan. Dia tidak berani di depan, dia datang sama Tuhan di belakang Tuhan. Dan dia bersujud di hadapan Tuhan. Dia menangis di hadapan Tuhan. Bahkan dengan air matanya. Firman Tuhan berkata, engkau menyikanya dengan air matanya. Dan meminyakinya dengan minyak yang wangi. Minyak yang sangat mahal di dalam hidup kita. Apa yang mahal dalam hidupmu? Apa yang wangi di dalam hidupmu? Sudahkah engkau ada di bawah kaki Yesus? Dan semuanya diberikan kepada Tuhan. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidupmu. Apapun harganya yang mahal dalam hidupmu. Sudahkah ketika engkau tahu ada Tuhan dalam hidup kita, engkau persembahkan itu di hadapan Tuhan. Engkau membasuh kaki Yesus dengan luar biasa. Dengan air matamu. Bahkan engkau membasuh kakinya, membersihkan kaki Yesus dengan air matamu. Dengan minyak yang wangi, dengan minyak yang mahal. Seberapa banyak saudara dan saya ketika datang sama Tuhan dengan hati yang sangat mahal, dengan wangi-wangian dalam hidup kita, kesucian dalam hidup kita. Kita datang menghampiri Tuhan dengan air mata. Kalau saya sudah lama tidak menangis di hadapan Tuhan, Tuhan, aku pengen nangis denganmu. Aku ingin nangis dalam penyembahanku. Bahwa aku ada di hadapanmu. Sampai aku bisa mencuci kakimu dengan air mataku. Seperti wanita yang sangat berdosa di hadapan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Diselamatkan Tuhan. Air matamu akan tercurah bagi Tuhan. Seperti wanita yang sangat berdosa ini. Kalau engkau dan saya sudah lama tidak pernah menangis di hadapan Tuhan karena engkau puas dengan Tuhan, menangislah ketika engkau datang dengan Tuhan. Maka dosamu sudah diampuni. Kalau saudara baca ayat selanjutnya. Maka sabaslah hambaku yang setia, marilah kepadaku semuanya. Jadilah wanita yang datang kepada Tuhan. Apa yang kau miliki? Sesuatu yang berharga engkau itu, yang kau miliki. Sudahkah itu bawa kepada Tuhan? Mari nyanyikan sebuah pujian ini. Seperti wanita mengurapi demikian hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh sampai akhir.
setia melayanimu. Sekali lagi datang naikkan pujian ini. Seperti wanita murah menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Katakan angkat tanganmu. Sampai akhirku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai hujan dapat mahkota kehidupanku, tetap setia untuk melayanimu. Saudaraku, saya mengajak semua bangkit berdiri. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mari lihat hidupmu saat ini. Setiap kita lihat kerohanianmu, lihat perjalanan imanmu dengan Tuhan saat ini. Siapa yang kau butuhkan? Tuhan atau hidupmu? Jadilah seperti wanita yang sangat berdosa di hadapan Tuhan. Dia tahu dia perlu Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika datang kepada Tuhan, dia memberi yang terbaik dalam hidupnya. Mari datanglah saat ini kepada Tuhan dengan hidupmu yang terbaik dengan Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini sebagai iman dan kerinduan kita kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Mari angkat tanganmu. Akhirku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapat mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu.
Sudahkah saudara dan saya selama kita mengiring Tuhan, engkau seperti wanita yang sangat berdosa, memposisikan dirimu seperti wanita yang sangat berdosa. Ketika dia mendengar nama Tuhan ada, maka dia datang kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya tahu ada nama Tuhan yang maha hadir dalam hidupmu, maka engkau dan saya datang kepada Tuhan seperti wanita. Dia tidak berani di hadapan Tuhan, tapi dia di belakang Tuhan. Dia tertunduk di hadapan Tuhan. Dia bersujud di hadapan Tuhan. Dia menangis di hadapan Tuhan. Bahkan dia menyeka kaki Yesus dengan air matanya dan mengurapinya dengan minyak yang wangi. Pernahkah engkau alami itu? Pernahkah engkau lakukan itu? Ketika engkau ada dengan Tuhan, engkau yang memberi yang terbaik di dalam hidupmu. Engkau tersyukur hati hidupmu dengan Tuhan. Engkau menangis di hadapan Tuhan. Saat ini ketika engkau dan saya hilang keberadaan itu, mari saat ini datanglah sama Tuhan. Mari angkat tanganmu, mulai sembah Tuhan. Mari berbahasa-bahasa yang baru di dalam mulutmu. Mari sembah dengan bahasa-bahasa yang kau miliki dengan Tuhan. Sini saatnya Tuhan, Kau meneguhkan iman kami. Kami mau datang padamu ya Tuhan. Mari mulai rasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Dia ada di hadapanmu. Di mana posisimu saat ini? Mari saudara berbicara dengan Tuhan, berdoa. Curahkan isi hatimu dengan Tuhan. Curahkan kerinduanmu dengan Tuhan saat ini. Dia mengetahui dirimu seberapa pun kau ada. Rasa kata parata sekitar atau parata sekitar.
Kami menyapa Engkau Tuhan dengan roh-Ku di hadapan-Mu. Inilah saat yang Kau menjamah jemaat-Mu, kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami ada dalam kesucian. Biarlah hidup kami terus, rohani kami terus terjaga, berkobar-kobar dengan Tuhan. Biarlah kami ada dengan-Mu setiap musim hidup kami. Dan kami selalu menjaga persekutuan kami dengan-Mu. Selalu membuka hati kami untuk Tuhan. Memperbaharui batinku, roh dan rohku dengan roh yang teguh. Terima kasih Tuhan bahwa kami jemaat-Mu, setiap kami, orang-orang yang ada di dalam ibadah ini, dalam online, bahwa kami pada dimensi Allah yang lebih dalam lagi. Bahwa kami kepada rencana Tuhan yang terbaik untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sempurnakanlah kebenaran firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga kebenaran ini akan terus menjaga rohani kami tetap dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bisa tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk saudaraku yang kasih dalam Tuhan.